Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat beli tomat di pasar Keramat. Kalau memang panjenengan umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati, para alim, para ustad, tokoh masyarakat, bini sepuh, pengurus masjid, al-hafidh, segenap jamaah, Bapak Ibu, Mas, Mbak, Adik yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, Allah dalam surat Al-Hujurat berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula panjenengan harus samir wajiddah, sing-singkan lengan baju dan senantiasa bersemangat bersungguh-sungguh bagaimana kula panjenengan ini dari yang beriman menjadi untuk bertakwa. Dan di beberapa kajian terdahulu saya sampaikan bahwasanya iman seseorang itu harus ada proses. Sebelum iman kula panjenengan harus yakin, sebelum yakin kula panjenengan harus paham, sebelum paham kula panjenengan harus tahu, dan sebelum tahu kula panjenengan harus belajar. Dengan belajar menjadi tahu, dengan tahu menjadi paham, dengan paham menjadi yakin, dengan yakin menjadi iman. Tidak boleh kula panjenengan itu sekedar lipstik di lisan saja menyatakan beriman, tapi tidak ada proses. Kalau seseorang itu imannya hanya lipstik saja, itu termasuk dalam kategori yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Berapa banyak orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah dan hari kemudian, namun imannya mereka itu dalam pandangan Allah sia-sia, tidak ada sama sekali. Ini kalau iman seseorang itu tidak ada proses. Maka luar biasa majelis taklim seperti ini dalam rangka iman kula panjenengan berproses. Dengan iman yang berangkat dari belajar, tahu, paham, yakin ini, maka menjadi dasar pijakan yang kokoh untuk kemudian kita meningkatkan grid kita menjadi bertakwa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada 4 hal yang perlu kita lakukan dalam rangka menjaga stabilitas iman dan takwa kita. Stabilitas iman dan takwa kita. 4 hal. Yang pertama, para jamaah, yang perlu kita lakukan apalagi di momen di mana semangat spiritual kita di bulan Ramadan ini mesti meningkat dibanding 11 bulan sebelumnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah taqwiyatul alaqati ma'allah. Senantiasa memperkokoh, memperkuat, mempererat hubungan kita dengan Allah.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula panjenengan ini adalah hamba Allah. Tema sentralnya kula panjenengan dicipta di dunia ini adalah mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dariyat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah. Bapak Ibu engkang kula hormati, lantas apa yang kita lakukan dalam rangka memperkokoh hubungan kita dengan Allah? Yang pertama, kula panjenengan ini selalu berlatih bagaimana kula panjenengan ini di semua tempat itu ingat Allah. Berarti kula panjenengan ini berlatih sebagaimana kebiasaan para malaikat. Malaikat niku napa pekerjaannya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pekerjaannya malaikat itu senantiasa mengagungkan dan mensucikan Allah. Ya. Dan malaikat itu banyak tugasnya. Ini anak-anak kecil kita itu kritis berkaitan dengan tugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang Nabi Rasul tidak ada. Apakah malaikat Jibril pensiun? Ya. Apa kemudian tugasnya malaikat Jibril? Ini kan pertanyaan anak-anak kecil yang keren ya. Ya, salah satu jawaban yang umum yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pekerjaan malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya itu dalam rangka mengagungkan dan mensucikan Allah. Malaikat Jibril ini pimpinan para malaikat, Pak. Ya, kalau di bumi ini ada Adam Abul Bashar, Muhammad Sayyidul Bashar, ada Adam bapak kita, ada Muhammad Sayyidul Bashar, ya. Sementara di bangsa langit itu yang jadi pemimpinnya itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Rata-rata malaikat itu memiliki 2, 4, 6 sayap. Tapi malaikat Jibril ini luar biasa. Dikatakan dalam satu riwayat sayap Jibril itu 600 sayap. Ya, di surat Al-Fatir diterangkan tentang masalah malaikat. Sayap malaikat itu 2, 4, 6. Malaikat Jibril ini di atas rata-rata 600 sayap. Ya. Dan ada buku Terpesona di Sidratul Muntaha dari Agus Mustafa. Itu menerangkan ketika Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril di langit ke-7, ya, di mana itu menjadi tempatnya malaikat Jibril. Tidak boleh malaikat Jibril itu menyerupa dalam bentuk yang lain, harus kembali ke asal. Sehingga di sana Nabi Muhammad terkejut, setiap mata memandang semuanya isinya malaikat Jibril. Karena saking besarnya. Jadi ibarat bumi ini bagi malaikat Jibril ya kayak sebutir pasir di lautan. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang perlu kita lakukan dalam rangka taqwiyatul alaqati ma Allah, memperkokoh hubungan kita dengan Allah adalah bagaimana kula panjenengan ini membiasakan sebagaimana kebiasaan para malaikat. Ingat kepada Allah di mana saja, di mana tempat. Termasuk untuk membiasakan para hamba Allah yang kita kenal dengan waliullah. Waliullah, wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah. Kula nyantri di Kiai As'ad Syamsul Arifin. Satu ketika saya mendengar penjelasan dari Ustadz bahwasanya Kiai As'ad itu menyatakan
Bila mana seorang waliullah itu lupa pada Allah 1 detik, maka kewaliannya dicabut oleh Allah. Iya. Nah, makanya kula panjenengan harus berlatih. Minimal saat ini kula panjenengan kan jadi wali. Wali walidayah, wali murid, wali santri. Tapi dalam rangka menuju ke wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Ingat pada Allah tidak hanya di masjid, tapi pada waktu kula panjenengan kuliah, bekerja, di pasar, di mana saja kula panjenengan ingat Allah. Di sini kita membangun yang namanya yang sering dalam sampaikan semangat spiritual thinking. Bahwa apapun yang terbetik dalam hati kita, yang terlintas dalam pikiran kita, apapun yang terucap dalam lisan kita, dan apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Tadi kita baca dalam doa iftitah, ya, dan ini menjadi ikrar kita setiap saat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am 162, kita berikrar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Ini ayat ini sangat inspiratif, Pak. Termasuk kan kalau panjenengan baca doa iftitah tadi kan dibaca dalam surat Al-An'am 162. Ini ayat sangat inspiratif, membangun spiritual thinking. Karena itu perlu kalau panjenengan cinta pada salah satu ayat ini ditulis menjadi kaligrafi di rumah kita. Ini komitmen kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Ya, ini yang pertama, membangun spiritual thinking. Dalam satu komunitas seperti Masjid Al-Hafidh ini, Pak, berarti kalau panjenengan komitmen, bertekad bulat bersama-sama untuk membangun semangat manajemen spiritual. Ya, bagaimana masyarakat di sekitar Al-Hafidh ini semuanya menuju ke spiritual thinking, bahwa semuanya, istilah yang sering kita dengar itu Allah dulu, Allah saja, Allah lagi, dan Allah terus. Allah terus. Maka ini luar biasa nanti Al-Hafidh dan masyarakat sekitar Al-Hafidh ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kula panjenengan senantiasa membangun sikap konsisten, istiqomah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan meninggalkan semua larangan Allah tanpa batas toleransi. Bahwa apapun yang sudah dilarang oleh Asy-Syari', Allah dan Rasulnya wajib kita tinggalkan. Ini yang pertama, Pak. Taqwiyatul alaqati ma'allah. Yang kedua, dalam rangka menjaga stabilitas iman dan takwa kita harus lakukan yang namanya tajdidul alaqati bin nafsi. Senantiasa pandai mengoreksi diri kita sendiri, evaluasi diri. Dalam bahasa Arab yang sering kita dengar itu muhasabah bin nafsi. Cara tiyang Jawi niku kaca benggala. Ya, kalau panjenengan sering bercermin itu bagus. Biar kita tahu pada diri kita sendiri. Kaca benggala. Tiyang Jawi singen niku napa istilahnya itu? Murat sarira. Untuk senantiasa mengevaluasi diri kita sendiri. Agar kula panjenengan paham bahwa diri kita ini
itu ada dua hal yang ada namun berseberangan. Oke, Bapak Ibu ya. Dalam diri kita ini ada potensi putih, ada potensi hitam. Oke. Ada potensi malaikat, ada potensi setan. Ada potensi nafsu mutmainnah, satu nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat kebaikan, tapi harus kita sadari bersama, kula panjenengan punya nafsu namanya nafsu ammaroh. Nafsu yang senantiasa mengajak kita untuk berbuat kejelekan. Ya. Nah, ini bagaimana kula panjenengan ini setiap hari, apalagi momen Ramadan ini kesempatan, itu senantiasa menjaga bahkan meningkatkan potensi-potensi positif seraya menenggelamkan habis potensi negatif yang ada dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, harus ada proses mujahadah dan riyadhah. Kula panjenengan kedah bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kula panjenengan senantiasa memohon kepada Allah agar nafsu yang ada dalam diri kita ini nafsu yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua hal ini Pak ya. Dua hal ini mengacu pada surat Yusuf ayat 53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf, sesungguhnya diriku tidak menyatakan bahwa diriku tidak bersalah. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu yang ada dalam diriku itu nafsu yang yang amarah, yang senantiasa mengajak kita berbuat kejelekan. Ya, ini Nabi Yusuf Pak. Nabi Yusuf ini. Nabi dan Rasul menyatakan begitu. Tapi kemudian ini, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang senantiasa mendapat bimbingan dari Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Berdasarkan surat Yusuf ayat 53 ini, Bapak Ibu ingkang kula hormati, ada dua hal yang kita lakukan tadi. Ada proses mujahadah dan riyadhah. Kula panjenengan semangat terus untuk melakukan kebaikan, ya, di sepanjang kehidupan kita. Semangat. Kula badhe tanglet. Mana dulu yang harus kita lakukan? Menghilangkan keburukan kita atau melakukan kebaikan? Ya, menghilangkan keburukan. Jadi betul ya Pak. Jadi ibarat mandi sama minyak wangi. Ada seseorang itu tidak pernah mandi tapi pakai minyak wangi. Artinya apa? Tidak pernah mandi tapi sering pakai minyak wangi. Ya, kejelekannya dilakukan, kejelekan dia hanya melakukan kebaikan, tidak menghilangkan keburukan. Ada mungkin yang mandi tok tapi tidak pernah pakai minyak wangi. Jadi melarutkan menghilangkan kejelekan tapi tidak mau melakukan kebaikan. Maka kalau melihat mengacu pada konsep para sufi, ya, para sufi itu pelaku tasawuf yang biasanya diidentikan kalau sudah tingkatannya luar biasa itu masuk kategori wali ya. Karena beliau itu pelaku ihsan. Jadi ada iman, ada Islam, ada ihsan. Pelaku ihsan ini sudah luar biasa akhlakul karimanya. Ya. Tidak kaleng-kaleng dalam hal masalah akhlakul karimah. Maka
untuk menuju ke Allah, kula panjenengan ini harus mandi dan pakai minyak wangi. Didahulukan mandinya itu. Apa? Menghilangkan sifat-sifat buruk kita, seraya kemudian melaksanakan kebaikan. Nah, ini yang namanya proses riyadhah dan mujahadah. Terus dalam surat Yusuf 53 tadi, jangan lupa kalau panjenengan senantiasa minta bimbingan Allah. Ini yang terpenting Bapak Ibu, ya, agar kula panjenengan ini istiqomah, istaqim, lurus, ya, senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Jangan lupakan ini. Monggo panjenengan punya kebiasaan wirid yang seperti apa, agar kula panjenengan ini terus dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, dalam rangka menjaga stabilitas iman dan takwa kita, yang perlu kita lakukan adalah tajdidul alaqati bil Quran, senantiasa akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini ya. Biasanya kan kita pahami bersama Bapak Ibu, Ramadan ini kan kemesraan kita pada Al-Quran kan di atas 11 bulan yang kemarin ya. Tadarus ini dalam 1 bulan 3 hataman, 10 hari mesti hatam ya. Nah ini kan artinya luar biasa. Momen Ramadan dibuat kesempatan untuk kita lebih akrab dengan Al-Quran. Ini luar biasa ini. Tradisi kebaikan ini perlu kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Ya, sehingga kita nggak masuk dalam kategori yang disampaikan dalam satu kata mutiara, la takunu ramadhaniyan walakin kunu rabbaniyan. Jangan kamu menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Tuhan. Apa? Kebaikannya di Ramadan. Selesai Ramadan, ya, kebaikannya menjadi berkurang bahkan hilang. Na'udzubillahi mindan. Maka akrab kula panjenengan pada Al-Quran ini harus konsisten. Bapak Ibu ingkang kula hormati, maka bagaimana kula panjenengan ini memiliki komitmen bertahap ya. Di rumah kita ini ada Al-Quran berapa? Orangnya berapa? Al-Qurannya berapa? Ya, bisa dihitung sendiri ya. Terus Al-Quran yang ada di rumah kita ini dapat beli atau dapat dikasih atau dapat pinjam dari Masjid Al-Hafid. Ini terkait dengan kecintaan kita pada Al-Quran. Kita beli busana, pakaian, sarung, ya, aksesoris kita, jam, itu luar biasa mahalnya. Tapi kemudian beli Al-Quran, beli yang tulisannya kecil, yang harganya 20.000. Ya, karena kita membeli kitab suci kita, maka perlu kita ini beli yang paling mahal, beli yang paling bagus. Ya minimal lah kita itu senang memegangnya. Ini sebagai bukti kita cinta pada Al-Quran. Ya. Berapa harganya Pak Al-Quran di rumah kita? Oh, sementara saya pinjam di Al-Hafid, pinjam dari pengurus takmir. Saya pernah jadi penghulu di Kalipuro Pak. Apa mas kawine Al-Quran Pak? Oh hebat sampai nih Al-Quran, mas kawine Al-Quran. Berat. Saya kok nggak enak hati ya, tahu-tahu tak buka Al-Quran. Ada stempelnya masjid Pak. Dibuat mahar, dibuat mas kawin. Mas, sampean ini mas kawin Al-Quran hebat, tapi ada stempelnya masjid. Iya Pak, tidak sempat beli saya Pak, sementara pinjam dulu. Sampean ini, ya. Bolehlah, mas kawin itu luar biasa.
seperangkat alat sholat beserta musolahnya. Wah, keren itu. Jenengan Pak ya kalau punya calon mantu begitu, ayo Le, maharnya berapa? Ya itu, seperangkat alat sholat beserta musolahnya. Kalau kiai-kiai itu menganjurkan mahar itu uang, ya, sebagai bentuk arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin para wanitanya, istrinya, karena apa? Salah satu unsurnya adalah mencari nafkah, memberi nafkah, dilambangkan dengan uang. Jadi mas kawin yang paling utama itu kalau versinya kiai. Kalau menurut Nabi kan kalau kita ambil ringannya walau khotam, ya, walaupun cincin dari besi, wah keenak. Ya, mahar itu yang bagus, yang disepakati, tapi tidak memberatkan laki-laki. Ya, terserah itu jenengan. Kalau mau menikah lagi, silakan tanya pada calon istrinya. Kalau menikah lagi ini berarti harus ada tanda tangan istri pertama, Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, karena kula panjenengan ini harus bersyukur ya. Punya kitab suci yang benar-benar suci hingga detik ini bahkan akhir zaman. Wah, banyak sudah upaya zending itu Pak, musuh-musuh Islam membolak-balikkan kalimat, ayat, termasuk dalam lafaz, ya, tidak akan mampu. Beda titik saja akan kelihatan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menjaga kemurnian Al-Quran. Panjenengan lihat dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga otentisitas Al-Quran. Ya, coba, ini ayat luar biasa ini Pak. Allah menyatakan dalam surat ini, Al-Hijr ayat 9, menyatakan dengan dhamir nahnu, inna nahnu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Coba, bisa enggak Allah menyatakan dirinya saya? Bisa, aku. Bisa. Tapi ternyata dalam ayat ini salah satunya hendak mengajarkan dumateng kula panjenengan agar kula panjenengan ini mudah untuk menghormati pihak lain yang memberi kontribusi pada kesuksesan hidup kita. Ya. Sehingga Allah menyatakan inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan menjaga kemurnian Al-Quran. Siapa yang dilibatkan Allah Pak? Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, orang-orang soleh yang hafal Quran, termasuk panjenengan yang mudawama untuk tadarus Al-Quran. Ini dilibatkan oleh Allah. Maka sungguh Allah mengajarkan dumateng kula panjenengan untuk menghormati orang lain, ya, sekecil apapun kontribusinya pada kesuksesan kita, harus kita nyatakan bersyukur, berterima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Pak ya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan data Al-Quran Pak. Kita sepakat Al-Quran kita ini terdiri dari berapa juz? 30 juz. Ini yang beda Pak. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Nah, ini Pak. Berapa ayat ini yang sering mulai zamannya tahun kelahiran 60, 50, 60 sampai 70 itu biasa sudah Pak menyatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666. Kan begitu ya Pak? Pelajaran kita mulai SD kan itu. Ternyata setelah dikaji, termasuk penjelasan dari pencetak Al-Quran, kalau di Indonesia ini di Ciawi Pak, kalau pernah datang ke sana. Jadi ayat Al-Quran yang tersebar di Indonesia ini, jumlah ayatnya 6.236 ayat.
6666 itu kan tipu dayanya Snook, Horgronyo dan sejenisnya, Pak. Agar kula panjenengan ini nggak mau mengkaji Al-Qur'an di enakno 6666. Ya biar kita ini kayaknya hafal gitu. Karena mudah dihafalkan. Ternyata jumlah ayatnya 6236 ayat. Kosakatanya ada 77.439 kosakata dan hurufnya ada 3.323.015 huruf. Nah, mulai baknya bismillah sampai sinnya An-Nas itu semuanya dijaga Allah. Yang masuk dalam kategori yang saya sampaikan tadi surat Al-Hijr ayat 9. Lebih mulia dari itu, Pak, dalam rangka memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu inna hadal Qur'ana syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Ini loh, Al-Quran ini yang memberi syafaat dan besok sebagai saksi, kesaksiannya pasti diterima Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Maka kewajiban kula terhadap Al-Quran, kula panjenengan terhadap Al-Quran, membaca, memiliki yang terbaik, Pak ya. Monggo, insya Allah semoga rezeki jenengan ditambah oleh Allah. Ketika komitmen beli Al-Quran yang paling mahal, yang paling bagus. Kemudian membaca Al-Quran walaupun 10 ayat. Tapi istiqomah. Di Banyuwangi ini ada ibu-ibu majelis yang namanya Odoj. Tidak tahu sampai sekarang berlangsung apa enggak. Odoj, one day one juz. Luar biasa itu, Pak. 1 hari 1 juz. Bahkan satu ketika pernah ngabari saya, Pak, naik kereta api yang murah ke Jember, baca semua. Kemudian berapa jam main di Jember, pulang pakai yang Rp8.000 itu, Pak. Pagi ada ya, sore ada. Nah, itu dibuat langganan sama pengajian, Pak. Nyewa 1 gerbong gitu. Itu kegiatan one day one juz. Kalau 1 juz luar biasa jenengan. Sehingga sebulan mesti hatam. Tapi kalau jenengan 10 ayat tapi disertai dengan maknanya, itu luar biasa. Ya. Apalagi jenengan beli tafsir yang muktabaro. Tafsir yang muktabaro karena kalau panjenengan enggak terlalu bisa baca kitab gundul, Pak ya. Ya beli terjemah sajalah. Ya, terjemah tafsir Al-Maroghi. Ya. Terus ada yang recommended itu Profesor Dr. Quraisy Shihab. Tafsir Al-Misbah. Itu sudah luar biasa cukup. Ya. Lah pengajian seperti ini untuk baca kitab kuning makan waktu, Pak. Kesurusan maca kitab gundule iku soro ya. Kita fokus saja langsung tema-tema yang gampang dicerna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Disertai dengan pemahaman makna. Karena beberapa ayat Allah menyatakan menyinggung kepada kita. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kula panjenengan disuruh oleh Allah untuk tadabbur Al-Qur'an. Ya, kan ada puji-pujian tombok ati itu, Pak. Salah satunya membaca Quran disertai dengan maknanya. Ini terpenting ini, Pak. Ya. Lebih mulia dari itu bagaimana Al-Qur'an dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana Al-Qur'an ini tidak dogma, menjadi lintasan samawi, tapi menjadi lintasan ardi. Artinya Al-Quran itu isinya dapat kita bumikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, yang perlu kita lakukan dalam rangka menjaga stabilitas iman dan takwa kita, Bapak Ibu ingkang kula hormati, yang kita harus melakukan yang namanya tahsinul alaqati bil muslimin. Memperindah hubungan kita dengan sesama Muslim. Ya. Memang kula panjenengan yang hadir di sini banyak yang tidak bersaudara. Apalagi perumahan ya, Pak ya, pendatang. Ya, semuanya ya. Mungkin ada 1-2 yang masih ponaan ya, masih manggil paman.
Tapi alangkah indahnya ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Coba. Ya, kula panjenengan ini walaupun tidak nasab, satu bujuk, satu buyut, tapi indah Allah menyatakan orang yang beriman itu bersaudara. Damaikan kalau ada perselisihan. Ya, takutlah pada Allah, niscaya kamu senantiasa mendapat rahmatnya Allah. Perselisihan terjadi itu karena apa, Pak? Urusan dunia ya. Tidak ada yang namanya perselisihan itu urusan akhirat. Ya, termasuk kalau panjenengan ada sedikit riak-riak kecil di keluarga, ya urusannya masalah dunia. Termasuk rame di satu masjid, di beberapa masjid, ya karena rebutan jadi ketua takmir, tidak mau turun jadi ketua takmir. Itu kasusnya dari Kalibaru Wongsorjo banyak, Pak. Dan kita istilahnya itu husnudzon, semangat mereka itu mempertahankan untuk 2-3 periode nggak turun-turun. Bahkan sampai 20 tahun jadi ketua takmir, Pak. Ya, hebat kita husnudzon ya. Oh, hebat sampean, Cak. Kasusnya banyak. Perselisihan karena itu, Pak. Walaupun ada Perdirjen Bimas Islam nomor 802 dan 943 yang menyatakan bahwasanya periodisasi ketua takmir itu 2 periode dan jangan dipilih kembali. Itu ada, Pak. Tapi tidak pernah baca aturan ini. Dan perlu Dewan Masjid ini mensosialisasikan agar ada standar manajemen masjid yang perlu dilaksanakan oleh semua masjid seluruh Indonesia. Iya. Perselisihan itu mesti terjadi masalah dunia. Nah, karena itu fa aslihu baina akhwaikum, pesan Allah, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, niscaya mendapat rahmat dari Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sesama muslim ini kal jasadil wahid, seperti laksana satu tubuh. Satu bagian tubuh yang kecil sakit, maka otomatis yang lainnya juga merasakan sakit. Iya. Bahkan baginda Rasul dalam riwayat yang sahih menyatakan ya bahwasanya seseorang tidak beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman artinya kurang imannya. Ya, sebelum dia mencintai saudara seimannya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ya. Itu luar biasa nasihat dari Rasulullah untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam rangka terus membina, melestarikan, mempertahankan iman dan takwa kita sampai akhirnya kula panjenengan ajal menjemput maut, ajal menjemput diri kita sehingga dalam posisi kula panjenengan husnul khotimah. Husnul khotimah ini Bapak Ibu waliullah, seorang kutub pemimpin para wali itu mengharapkan yang satu ini. Ya, doa yang paling diharap terkabul satu ini. Apa? Ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Satu saat mungkin mubalek atau penceramah menjelaskan tentang seorang wali yang terkenal, ya, yang namanya Barsesok. Seorang wali terkenal yang hebat, tapi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kapanpun kula panjenengan meninggal, kula panjenengan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mungkin ada pertanyaan, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.